Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizky Alfianita, NPM 19 02020019 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar uang dan modal syariah yang diampu oleh Bapak Hasrun Afandi Umpusinga SEMM tentang materi ke-6, yaitu penerbitan sekuritas-ekuitas dan kewajiban jangka panjang. Yang pertama yaitu proses go public. Go public merupakan proses penjualan saham atau obligasi kepada masyarakat umum melalui bursa efek pertama kali. Pertama kali berarti bahwa pihak penerbit atau emiten pertama kalinya melakukan penjualan saham ataupun obligasi. Perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum berarti perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham atau perusahaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu penerbitan sekuritas ekuitas. Yang pertama yaitu Initial Public Offering atau IPO. Initial Public Offering atau IPO adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Adapun manfaat dari penawaran umum. Manfaat dari penawaran umum dengan menjadi perusahaan publik, banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, yaitu yang pertama memperoleh sumber pencairan dana, dan yang pertama yaitu memperoleh sumber pencairan baru. Yang kedua yaitu memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. Yang ketiga yaitu melakukan merger akuisisi perusahaan, dan yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan going concern. Adapun tujuan dari penawaran umum, yaitu yang pertama adalah memperluas usaha, yang kedua memperbaiki atau mengoptimalkan struktur keuangan dan permodalan, yang ketiga itu menimbulkan rasa kepemilikan dari stakeholder, yang keempat yaitu menjaga kelangsungan usaha dari kemungkinan perpecahan antar founder. Ada selanjutnya yaitu konsekuensi penawaran umum. Perusahaan yang memutuskan untuk menjual sahamnya ke masyarakat memiliki beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan di samping manfaat yang diperoleh. Dengan melakukan penawaran umum berarti perusahaan itu dituntut untuk lebih terbuka dan harus mengikuti peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, baik pemasukan ataupun pengeluaran, harus tercatat secara terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah Secondary Public Offering atau SPO. Secondary Public Offering atau SPO adalah pasar sekunder di mana harga berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar. Dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa dan jangka waktu yang tidak terbatas. Tahap secondary market merupakan tahap masa pencatatan saham di bursa efek dan sekaligus saham tersebut diperdagangkan. Pada masa ini, pemilik saham yang telah membeli saham di pasar perdana dapat memperjualbelikan sahamnya dengan mekanisme perdagangan yang berlaku di bursa efek. Pemilik saham atau pemodal dapat melakukan jual ataupun beli atas saham yang dimilikinya dengan melalui perusahaan efek yang bergerak sebagai perantara pedagang efek. Dan yang ketiga adalah right dapat didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Adapun dampak jika pemegang saham itu tidak menggunakan preemptive right adalah yang pertama yaitu dilusi. Dilusi itu berkurangnya proporsi kepemilikan pemegang saham yang tidak menggunakan haknya. Yang kedua yaitu mengurangi ROI.
atau return on investment dengan bertambahnya saham yang beredar. Yang ketiga yaitu mengecilnya DPS atau dividend per share karena harus dibagikan kepada pemegang saham. Yang keempat yaitu waran. Waran adalah hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Adapun yang menjadi keistimewaan dari waran antara lain yaitu pemilik waran itu memiliki hak membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut di pasar. Yang kedua, karena sifatnya yang bisa diperdagangkan, waran ini juga bisa memberikan keuntungan berupa capital gain. Yang selanjutnya yaitu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 1 tahun. Salah satu sumber modal jangka panjang adalah obligasi. Yang pertama yaitu protective covenant atau akad-akad obligasi. Adalah bagian dari perjanjian yang membatasi tindakan-tindakan tertentu yang mungkin akan diambil oleh perusahaan selama jangka waktu pinjaman. Protective covenant itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah positive covenant dan negative covenant. Yang pertama yaitu positive covenant itu adalah jenis janji denda yang dilarang. Janji ini membatasi atau melarang tindakan-tindakan yang mungkin diambil oleh perusahaan. Yang kedua adalah negative covenant. Negative covenant itu adalah jenis perjanjian denda dari yang menyebabkan suatu tindakan oleh perusahaan disetujui untuk diambil atau suatu persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu sinking fund atau dana pelunasan, merupakan obligasi dapat dilunasi saat jatuh tempo, di mana saat itu pemegang obligasi akan menerima nilai nominal atau yang dinyatakan dalam obligasi tersebut. Yang ketiga yaitu call profession, adalah hak perusahaan sebagai penerbit untuk menebus obligasi tersebut sebelum waktu jatuh temponya. Yang keempat yaitu bond refunding atau mengganti obligasi lama dengan obligasi baru. Bond refunding itu berarti menggantikan seluruh atau sebagian bonds atau obligasi yang telah diterbitkan. Jika manajemen ini memprediksi bahwa tingkat suku bunga di pasar modal atau marketing obligasi sejenis ini masa mendatang akan turun, maka perusahaan akan membeli kembali obligasi yang tingkat bunganya tinggi. Yang kelima yaitu indeks harga saham. Indeks harga saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Dan yang keenam adalah kasus bond renting atau kasus analisis dan tahapan proses go public perusahaan di Indonesia. Secara umum, kasus bond renting dapat diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan suatu tingkat pengukuran kualitas dan keamanan dari sebuah obligasi yang diterbitkan yang didasarkan pada kondisi finansial dari bond issue. Ada 4 tahapan proses go public pada sebuah perusahaan. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pengajuan dan pernyataan pendaftaran, yang ketiga adalah tahap penawaran saham, dan yang keempat adalah tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan yang pertama yaitu di dalam salah satu tujuan dari indeks harga saham adalah untuk mengukur sentimen pasar. Nah, indikator apa saja yang dapat dipergunakan untuk mengukur sentimen pasar tersebut? Ada sejumlah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sentimen pasar. Antara lain yang pertama adalah FIX, dikenal dengan
Sebutan indeks ketakutan atau VIX merupakan salah satu indikator yang didorong oleh faktor harga. Kenaikan VIX ini dapat menunjukkan peningkatan kebutuhan asuransi di pasar. Ketika terjadi peningkatan volatilitas, trader atau investor ini cenderung ingin melindungi diri dari resiko tersebut. Yang kedua yaitu high-low index. Indikator ini akan membuat perbandingan antara saham yang berada pada posisi tertinggi dan saham yang berada pada posisi terendah dalam kurun waktu 52 minggu terakhir. Apabila indeks berada pada angka di bawah 30, maka harga saham mendekati posisi terendah dan membuat sentimen bearish. Yang ketiga yaitu Wilson Index. Wilson Index ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah saham pola bullish berdasarkan titik dan angka tertentu. Persentase bullish sekitar 50% menunjukkan pasar netral. Apabila persentase menunjukkan 80%, maka lebih tinggi. Sentimen menjadi optimis dan berpotensi overbought. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa perusahaan itu memutuskan untuk go public. Perusahaan memutuskan untuk go public tujuannya agar supaya perusahaan sekuritas terbaik bisa mendapatkan modal yang lebih besar daripada yang dimiliki penanam modal tersebut. Secara umum bisa dipahami bahwa perusahaan yang sudah mendapatkan status IPO berarti bisa diartikan melalui langkah go public. Yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan dari initial public offering IPO dengan secondary public offering atau SPO. Yang pertama yaitu initial public offering IPO atau pasar perdana 1. Yang kedua yaitu secondary public offering adalah pasar sekunder. Dari segi harga, pasar perdana harganya itu relatif tetap sesuai dengan kesepakatan emiten dengan menjamin emisi. Sedangkan pasar sekunder harganya berubah-ubah mengikuti harga mekanisme pasar yang berlaku. Yang kedua yaitu biaya transaksi. Pada pasar perdana itu tidak ada biaya transaksi, sedangkan pada pasar sekunder itu ada biaya transaksi jual beli. Yang ketiga adalah jangka waktu. Pada pasar perdana, jangka waktu pemesanan dibatasi, sedangkan pada pasar sekunder itu tidak dibatasi. Yang keempat dilihat dari kegiatan transaksi. Pasar perdana itu transaksinya hanya untuk pembelian saham, sedangkan pasar sekunder itu dibuka untuk penjualan dan pembelian saham. Yang kelima yaitu adalah pemesanan. Pasar perdana itu pemesanannya dilakukan lewat perantara agen penjual, sedangkan pasar sekunder itu dilakukan lewat anggota bursa. Yang keenam itu adalah uang hasil penjualan. Pasar perdana, uang hasil penjualan itu akan menjadi milik emiten atau pihak penerbit, sedangkan pasar sekunder itu uang hasil penjualannya akan menjadi milik sekuritas. Itu saja yang dapat saya simpulkan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.